Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kepemimpinan akhir zaman, maka kita tidak bisa terlepas dari fakta akhir zaman itu sendiri. Bahwa akhir zaman adalah masa di mana penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan demikian. Bahkan mendekati hari kiamat, zaman makin buruk. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yati alaikum zamanun illa ba'dahu asyram minhu. Tidak akan datang suatu zaman, satu masa, satu tahun, melainkan zaman, tahun, masa itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya. Jadi jangan berharap dari segi umum, secara umum kata Rasulullah, tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Tidak. Makin dekat dengan kita dengan hari kiamat, maka zaman makin buruk. Ya, dipikir-pikir kalau kita rasakan, terbukti tidak Bapak Ibu? Terbukti. Gak mungkin Rasulullah berkata dusta. Hadisnya sahih insyaallah. Bahkan buruknya akhir zaman tadi akan diikuti dengan indikator-indikator lain yang mendukung kebenarannya. Artinya ada faktor-faktor pendukung sehingga zaman mendekati hari kiamat itu makin buruk. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal apabila terjadi itu indikasi kiamat akan terjadi atau dekatnya kejadian hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini saya temukan hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab yang sama Al-Bidayah wa Nihayah, atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Timur Tengah, dari Syam. Rasulullah SAW bersabda begini, ala inna min ashrati sa'ah an turfa al-ashrar wa tudu al-akhyar. Ingatlah dari tanda telah dekatnya kejadian hari kiamat. Ingatlah dari tanda akan terjadinya hari kiamat adalah antur fa'al asrar. Orang-orang buruk akan muncul ke permukaan memimpin dunia. Waktu doa al-akhyar, sementara orang-orang yang terbaik pilihan umat di muka bumi ini akan disingkirkan. Ini ciri pertama yang harus disebutkan, bahwa kiamat telah dekat kejadiannya. Orang-orang buruk akan memimpin dunia, sementara orang-orang terbaik pilihan umat manusia itu akan disingkirkan. Nah, ini tanda yang pertama yang disebutkan Rasul dalam tiga tanda yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Dari tiga tanda yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Karena ini merupakan sistem, maka ketika yang satu terjadi, yang dua ini pun pasti terjadi. Yang kedua, ala inna min asyrati sa'ah, ingatlah bahwa tanda kiamat akan terjadi. Antukbahal qaul wa tuhzanal amal, wa tukhzanal amal. Munculnya perkataan-perkataan buruk caci maki di muka bumi. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada orang mulia, orang baik, ulama. Nabi pun tidak luput dari perkataan buruk. Sudah terjadi belum? Wah, ini lagi ramai kan? Perancis tuh. Yang ketiga, ala inna min asrati sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antujlal maslah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya maslah dan susah ditemukan orang yang bisa merubah budaya itu. Budaya pembacaan masnah. Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apa masnah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma kutiba siwa kitab Allah." Dalam satu riwayat, "Ma kutiba siwal Quran." Sesuatu yang dicatat, ditulis lalu dibaca selain dari Al-Quran. Jujur Bapak Ibu, jujur ya. Mau jujur kan Bapak Ibu? Ingat Allah Maha mendengar ya. Mana yang paling banyak kita pegang? Gadget apa mushaf Quran? Kan? Gadget ya. Inilah masnah. Jadi ini tanda dekatnya kiamat nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau kiamatnya masih jauh, buang HP kita. Ya. Dan susah dirubah orang untuk dicari orang yang bisa merubahnya, karena memang kita butuh
Bahkan ini menjadi bagian dari hidup generasi milenial kita ini. Generasi akhir zaman ini. Nah kemudian berkaitan pula dengan akhir zaman, Rasulullah SAW menyebutkan akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kita. Ini sekali lagi Rasulullah mengatakan, ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah bahwa sepeninggalku akan banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Nah ini Bu yang kita perhatikan. Bapak Ibu ini kita garis bawahi. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Man saddaqahum bikadzibihim wa'adahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin ala yalhaud. Barang siapa yang membenarkan perkataan dustanya, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan, lalu menolong kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya ini zolim, ditolong. Apapun motivasinya, ada yang pengen dapat pangkat, ada yang pengen dapat jabatan, ada yang pengen dapat miliaran atau triliunan barangkali. Ya. Padahal sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan. Dan sudah jelas-jelas kebijakannya zalim ditolong. Maka apa kata Rasulullah SAW? Falaisa minni, dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah SAW tidak akan menolong dia ketika amal ibadahnya dihisab. Betapapun Rasulullah punya jaminan syafaat, itu tidak akan berguna baginya. Walaysa biwaradin ala yarhaud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku di padang mahsyar. Diusir sama Rasulullah nanti di padang mahsyar. Baik, ini saya cerita dari hadis yang lain. Nah, dalam satu momen Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul di padang mahsyar nanti, mereka punya telaga masing-masing. Alladhi yusamma bi asma'ihim, yang mana telaga ini diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada khaudu Adam alaihissalam, ada telaga Adam alaihissalam, ada telaga Nuh, ada telaga Ibrahim, ada telaga Musa, ada telaga Isa, bahkan ada telaga Muhammad. Wa ana faradtukum alal haud, dan aku akan memimpin kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku itu. Man waradahu, barang siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, maka dia pasti meminumnya. Jadi siapapun yang sampai ke telaga Rasulullah SAW, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang meminum air telaga tadi, walau zab'ata minal ma', walaupun hanya seteguk saja, seteguk begini, lalu diminum, la yazmau ba'daha abadan, dia tidak akan pernah haus selamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Mereka yang berhasil sampai ke telaga Muhammad SAW di padang mahsyar nanti, lalu berhasil meminumnya, maka ada jaminan masuk surga. Namun nasib sial dialami oleh orang tadi. Orang tadi sudah dari jauh berteriak pada Rasulullah, Ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah. Padahal mereka ini sudah dari dulu beribu-ribu tahun mencari Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Terlihat dari jauh Rasulullah melihat mereka. Dan Rasulullah faham kalau itu adalah umat beliau, umat Rasulullah SAW. Mereka berteriak, Ya Rasulullah, nahnu ummatuk ya Rasulullah. Wa Rasulullah, kami umatmu anda ya Rasulullah, kami umat anda ya Rasulullah. Rasulullah memanggil mereka, Ta'al ya ummati, hayya nasrab ma'a bihadi hada. Mari kita minum air telagaku. Mereka begitu bahagia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun begitu bahagia bertemu dengan umatnya di padang mahsyar. Namun ketika jarak mereka dengan Rasulullah mendekat, tiba-tiba ada sebuah hijab yang menutupnya antara beliau dan mereka. Hijab itu memisahkan antara mereka dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjerit, Ya Rabb, limadha hajabta baini wa bainahum? Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Hum min ummati, mereka itu umatku ya Allah. A'rifuhum wa ya'rifunani, aku kenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Bapak Ibu,
tiba-tiba ada malaikat yang berkata, ya Allah tidak berkata-kata saat itu. Malaikat berkata, ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasulullah, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda. Dalam satu nas yang lain, Anda tidak tahu apa yang mereka gantikan terhadap sunnah Anda. Terkait dengan hadis tadi, diceritakan mereka melakukan ini, dan salah satu penyebabnya itu tadi, membenarkan perkataan dusta pemimpinnya dan menolong kezaliman pemimpinnya. Begitu malaikat memberitahukan Rasulullah seperti itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Suhkan liman badalam ini. Bawa pergi mereka, usir mereka dari sisiku. Bawa berjauh mereka pergi dariku, wahai malaikat. Aku tidak sudi melihat mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itu kejadian di padang mahsyar, dan nasib semua manusia sama. Nasib pemimpin-pemimpin di dunia sama dengan nasib umatnya di dunia, sama semuanya. Pertanyaannya, siapa yang akan menolong mereka ketika Allah dan Rasulnya mengusir mereka dari padang mahsyar, mengusir dari telaga Muhammad SAW? Adakah pemimpin yang mereka banggakan di dunia, yang mereka benarkan kebohongannya dan mereka tolong kezalimannya, menolong mereka saat itu? Tidak. Yang terjadi adalah ini. Silakan Bapak Ibu buka dalam Quran surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Mereka mencintai selain Allah tadi seperti mereka mencintai Allah, bahkan melebihi cinta mereka pada Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah, yaitu ketika mereka melihat azab, ketika azab diperlihatkan pada mereka, mereka mencari kekuatan dari sisi mereka, sisi selain Allah tadi, padahal kekuatan itu semuanya milik Allah. Dan Allah amat sangat keras siksaannya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW mengusir mereka, lalu mereka akan memanggil pemimpin-pemimpin yang dulu mereka lulukan ketika di dunia, yang dulu mereka bela habis-habisan. Di hadapan Allah dan Rasulnya mereka berlepas diri dari mereka. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, karena saat itu mereka sama-sama melihat azab Allah Azza wa Jalla. Para pemimpin yang dulu dibanggakan ketika di dunia, saat itu mereka melarikan diri dari para pengikutnya ketika mereka sama-sama melihat azab. Fataqatta'at bihimul asbab, maka putus semua ikatan yang pernah mereka jalin ketika di dunia. Luar biasa. Maka jangan terlalu fanatik kepada seorang pemimpin, kecuali dia membawa kita kepada memimpin kita berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena efeknya akan seperti ini. Law anna lana karatan, maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, aduhai kiranya aku punya kesempatan, kami punya kesempatan kembali lagi ke dunia, lanatabarra minhum, maka sungguh kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini berlepas diri mereka daripada kami. Jadi orang-orang yang ternyata merasa ditipu oleh pemimpin yang dulu mereka agung-agungkan ketika di dunia, saat itu mereka berkata, aduhai kiranya ada kesempatan lagi aku kembali ke dunia, pasti akan berlepas diri dari dia, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah kami perlihatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka upayakan dulu ketika bersama pemimpinnya itu menjadi sebuah kerugian yang nyata di hadapan mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka, baik pemimpin yang dielulukan ataupun rakyat yang mendukung dan memujanya. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi akan hati-hati sekarang dalam menyikapi kepemimpinan.